Halo teman-teman semua, teman-teman pasti dong pernah berorganisasi, baik itu waktu di SMA, di sekolah, maupun waktu SD, SMP gitu ya. Mungkin atau juga ya teman-teman pernah berorganisasi di lingkungan rumahnya, seperti di lingkungan masjid ataupun di lingkungan RT atau RW gitu ya, sebagai pengurus gitu mungkin ya. Nah, pada umumnya kalau kita berorganisasi itu pasti ada stafnya, ada anggotanya, ada ketuanya pasti kan. Nah, kalau teman-teman pernah menduduki posisi ketua, baik itu ketua secara umum gitu ya, maupun ketua departemen ataupun ketua divisi, itu pasti dong kayak punya staff gitu, punya sumber daya manusia atau punya human resources di sana di divisi tersebut. Nah, teman-teman pernah bertanya nggak sih di pikiran teman-teman sekalian, bagaimana ya cara kita mengatur sumber daya manusia tersebut, cara kita mengatur HR tersebut agar menjadi maksimal nih secara outputnya, agar nantinya tuh tujuan-tujuan organisasi tersebut dapat termaksimalkan. Nah, untuk lebih tahunya, daripada kita cuma berspekulasi gitu ya, coba yuk kita tanya beberapa ketua organisasi yang sedang menjabat di IPB. Oke, jadi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sumber daya SDM yang ada di organisasi ya, ini dijawab berdasarkan pengalaman. Jadi bisa jadi nggak bisa diterapkan di organisasi lain. Nah, mungkin diterapin di organisasi saya bisa. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, gimana buat ngoptimalin SDM anggota dari organisasi itu? Oh ya, sebelumnya saya sempat di organisasi itu di lembaga dakwah fakultas ya, di FEMA atau bisa dibilang Forsia namanya, tahun 2017-2018. Jadi saat itu gimana untuk optimalin sumber dayanya? Yang jelas pertama kita harus bisa memetakan SDM kita sendiri nih, anggota-anggota kita. Nah, karena saya berpikir langkah awal itu sangat penting ketika kita membuat komposisi timnya. Misalnya siapa yang di bagian desain, siapa yang di bagian kajian, siapa yang di bagian dan sebagainya. Ini kita kalau bisa memberikan effort lebih di bagian awal ini. Karena apa? Karena khawatir kalau misalnya nggak kita seriusin di awal, banyak SDM atau banyak kemampuan dan kompetensi teman-teman ini yang tersia-siakan atau mungkin ada yang tidak tepat, sehingga mereka merasa sangat berat dengan tugas-tugasnya, nggak cocok dengan passionnya dan segala macam. Yang tentu hal ini bakal mempengaruhi banget kinerja dari organisasi yang kita pimpin. Jadi yang poin pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa nih memetakan teman-teman staff kita. Nah, terus yang kedua, setelah kita bisa memetakan staff kita, menyusun struktur organisasi berdasarkan pemetaan staff itu, yang penting lagi adalah follow up-nya. Follow up dari dari anggota-anggota kita. Nah, ini karena dulu di organisasi mahasiswa itu sifatnya kita volunteer ya. Jadi bisa dibilang mereka tidak mengharapkan suatu materialistik. Nah, jadi di sini yang penting dalam follow up kita nggak bisa follow up dengan orientasi tugas mata. Nah, kita perlu follow up ini banyak banget bridgingnya atau awalannya sebelum kita bisa memfollow up tugas dari teman-teman anggota atau teman-teman staff kita. Mulai dari mungkin nanyain kabar dulu, mungkin kita bikin asik dulu dengan banyak mainan atau segala macam. Ini jadi bagian yang terpenting. Nah, dan saya pribadi punya pandangan tidak memisahkan antara profesionalisme dengan kekeluargaan di organisasi itu sendiri. Karena kalau kita bisa ambil dua-duanya, kenapa harus milih salah satu? Tapi tadi ya, di follow up ini harus jelas teman-teman, harus jelas dan harus kita tekanin ke teman-teman staff kita atau anggota kita bahwa kalau kita misalnya selesai atau kita dapat suatu achievement, dapat suatu pencapaian dari apa yang kita kerjakan di organisasi ini, maka kita bakal mendapatkan suatu kebahagiaan diri sendiri. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi kan kadang kita namanya mahasiswa pasti ada moodnya ya, ada moodnya lagi semangat-semangatnya kerja lah, atau lagi nggak semangat-semangatnya kerja. Nah, kadang yang salah di kita adalah kita ngebiarin nih teman-teman kita yang lagi nggak semangat mengerjakan kerjaannya.
Padahal di awal tuh kan kita sudah tanya komitmennya mereka, kita sudah tanya coba nge-mapping atau ya kita coba nge-mapping passionnya mereka di mana, kita sudah coba menempatkan mereka di tempat yang seharusnya. Tapi ya nggak nutup kemungkinan nanti di tengah jalan ada mood-mood yang lagi down gitu kan, sehingga nggak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, hal seperti ini sebenarnya jangan dibiarin, teman-teman. Jangan dibiarin, tapi kita kasih waktu sebentar aja dia buat rehat sejenak, tapi kita ajakin lagi. Kita ajakin lagi dan kita coba pahamin ke teman-teman kita bahwa dengan kamu pergi tanpa kabar atau tidak mengerjakan tugas-tugas kita, nggak bakal menghadirkan suatu kebahagiaan atau ketenangan buat diri kamu. Tapi kalau misalnya kita kerja bareng-bareng dengan tanggung jawab kita masing-masing kita selesaikan, misalnya sebagai kepemimpinan dan sebagai staff ini clear kerjaannya, si pimpinan mampu mencontohkan kerjaan yang baik dengan porsinya dia juga, maka bisa kita pahamin teman-teman kita, staff-staff kita itu, ayo kita kerja bareng, dan kalau kita selesai kerjaan ini, kita dapat achievement, kita dapat pencapaian, itu bakal ada suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan tersendiri yang kita dapetin. Jadi di situ. Yang ketiga ini masih bicara di proses ya, atau di bagian follow up-nya juga, yaitu dengan mengingatkan diri kita sendiri khususnya dan juga seluruh anggota kita daftar di organisasi atau di apapun itu namanya ya, khususnya mungkin organisasi mahasiswa, itu niat awalnya itu adalah untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita garis bawahin. Tapi kalau kita lagi nggak mood, kan itu biasanya lupa ya kita. Maka ini kita harus coba bisa nih bikin iklim untuk saling ngingetin. Meskipun berat gitu kan, meskipun mungkin banyak bentrokan dengan agenda akademik kah, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, coba kita kembali, kita ingatkan diri kita, kalau misalnya kita yang futur juga atau kita yang ngedrop juga ya, dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita di organisasi kita, kalau sesungguhnya apapun yang kita lakukan di sini, meskipun hasilnya mungkin hasilnya itu tidak seberapa gitu kan. Misalnya kalau saya di LDF berarti kan ngomongin tentang keislaman, pengembangan keislamannya teman-teman fakultas. Meskipun misalnya wah ini yang datang kajian dikit nih segala macam, tapi kita jangan selalu memandang hal-hal negatif yang di bagian situnya. Nah, kita bisa ngingetin diri kita bisa ngingetin teman-teman kita dengan mengatakan, oh ya di sini saya niat untuk berkembang. Maka oke lah hasilnya nggak terlalu baik, tapi di sini saya merasakan ada perkembangan di dalam diri kita. Nah, itu yang harus coba kita hadirkan di lingkungan organisasi kita. Jadi teman-teman kita dan juga kita sendiri yang di dalam organisasi itu nggak cepet capek ya. Kalau capek sih pasti nggak cepet capek, dan pun kalau capek pun kita punya alasan kuat untuk berjuang kembali di organisasi kita. Karena message-nya tadi, sungguhnya apapun yang kita lakukan di organisasi ini, meskipun kelihatannya itu buat orang lain ya, buat mahasiswa lain kah, atau buat masyarakat, kalau misalnya organisasi masyarakat kayak Karang Taruna gitu. Tapi yang paling banyak dapat manfaatnya duluan itu adalah diri kita sendiri. Itu yang harus coba kita bangun iklim yang ngingetin hal tersebut. Nah, mudah-mudahan ya insya Allah ya kalau udah kayak gitu, udah iklimnya bagus dan pembagiannya juga sudah rapih ya, antara setiap kemampuan staffnya ini udah kita tempatin dengan baik, itu bakal bisa mengoptimalkan kinerja dari organisasi yang kita punya atau yang kita tempati, insya Allah. Ini mungkin ya, misalnya kan kalau dalam organisasi itu ada yang mungkin kita sering kenal kan BPH gitu ya. BPH itu kan mungkin kayak nakodanya gitu ya, nakoda. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, istilahnya itu kan mungkin bisa dibilang apa ya? Ya, pimpinan utama lah istilahnya gitu, yang istilahnya membawahi ke bawahnya gitu. Nah, nanti istilahnya dari FKMP sendiri sebenarnya kan operasional gitu ya. Setiap organisasi juga pasti istilahnya ada yang namanya divisi-divisi lainnya gitu kan. Kalau di FKMJ tuh ada yang namanya, yang media namanya CMI. Kalau istilahnya keinternalan ya HRD,
Terus kalau untuk program-program kajian itu ada ISC, terus kalau kemusliman ada MC, dan terakhir kalau keuangan gitu ya, supaya pencarian dana ada Bismit. Nah, jadi istilahnya mungkin model optimalisasi SDM-nya gitu ya. Yang pastinya kalau aneh sih berprinsip gini, yang namanya apa ya? Pertama kita mulai dari lingkup terkecil dulu, Ji. Kebetulan kan aneh mungkin ketua ya, mulai diamanahkan pada sekarang ini. Jadi itu aneh mulai istilahnya pendekatan terdekat gitu ya, dari BPH-nya dulu gitu. Jadi dari bendaharanya sama sekretarisnya. Ya istilahnya nanti kan kita bakal dibagi-bagi juga kan, istilahnya mungkin kalau aneh megang sekarang ini CMI sama CMI sama HRD gitu, jadi istilahnya buat kontrolnya gitu. Terus nanti kalau sekretarisnya itu megang dari kontrol di MC sama ISC, kalau bendaharanya di Bismit. Jadi istilahnya aneh mulai gitu dari lingkup terkecil dulu ya, mungkin BPH-nya dulu. Jadi kalau BPH-nya lancar, insya Allah jadi kayak ya nanti turun gitu ya, Ji, menurun untuk koordinasinya gitu ke bawahnya nanti. Nah berarti istilahnya juga habis dari BPH baru turun tuh ke Kadif Sektifnya. Istilahnya kan di divisi ada Kadif Sektif gitu ya, sama Bendiv. Nah baru tuh turun istilahnya kita optimalin gitu dari pimpinan-pimpinan divisinya itu baru. Nah barulah istilahnya kalau untuk keinteralan organisasi itu lebih ke HRD sih, aneh nyerahinnya gitu sih, buat istilahnya mungkin optimalisasinya. Nah, mungkin gitu teman-teman, kurang lebih ya jawaban dari teman-teman yang sedang menjabat menjadi ketua organisasi di IPB. Nah, sebenarnya teman-teman kalau dalam ilmu manajerial, lebih tepatnya di bagian human resources ya, itu ada suatu ilmu atau suatu pembahasan yang membahas tentang apa yang aku bilang tadi di awal gitu ya. Bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan human resource gitulah intinya. Itu namanya SKL Scorecard. Nah, untuk lebih tahu tentang SKL Scorecard ini, yuk kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kak Nadia dan juga Juna. Oke, benar seperti yang dibilang Aji tadi, salah satu cara untuk mengevaluasi sistem HR itu adalah dengan HR Scorecard. Tapi apa sih sebenarnya HR Scorecard itu? Nah, jadi HR Scorecard adalah salah satu alat bantu untuk mengukur, mengelola, dan meningkatkan peran strategis human resource yang diselaraskan langsung dengan keseluruhan misi, visi, dan tujuan organisasi. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nih sejauh mana ya efektivitas dan efisiensi kinerja HR dalam organisasi tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya pasti nih, gimana sih cara menerapkan si HR Scorecard tersebut? Nah, yang pertama-tama harus kita lakuin tentu saja membuat HR Scorecard tersebut dong. Nah, Juna bakal jelasin nih gimana langkah-langkah membuat HR Scorecard. Oke, karena dia benar banget nih. Yang pertama harus kita lakukan tentu membuat HR Scorecard itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah membuat HR Scorecard. Yang pertama, kita membuat HR Strategy Map. Nah, di sini HR tuh bisa nyambung nih sama outcome organisasi. Strategi map itu adalah sebuah alat yang membantu untuk mengidentifikasi bagaimana HR goal strategis organisasi. Inovasi yang tinggi sangat penting untuk masa depan kompetitif organisasi atau perusahaan. Nah, ini terdiri dari strategik yang mulai growth, financial, proses beserta tujuan atau goal perusahaan. Nah, berikutnya yang kedua ada yang namanya HR deliverables. Dengan HR deliverables, organisasi dapat mengidentifikasi ukuran untuk menyelesaikan goal yang ada. Ada dua tipe nih di HR deliverables. Yang pertama, ada HR performance driver. Nah, ini seperti driver pada umumnya. Jadi dia ini mengatur dan menentukan kemana HR dan segala komponennya akan pergi. Nah, dan yang kedua, ada yang namanya HR performance enablers. Adalah suatu yang akan meng-engage karyawan atau SDM. Contohnya ada gaji, kompensasi, sistem pekerjaan, atau bahkan lingkungan kerja. Nah, berikutnya yang ketiga ada membuat HR policies, proses, dan juga praktiknya. Polisi sendiri itu mencakup kebijakan karyawan dan dimana akan membantu karyawan untuk menjadi yang terbaik ini di organisasi. Sedangkan proses ini berupa kunci untuk mengurangi lead time. Sedangkan praktiknya ini merupakan praktik spesifik yang membantu HR mencapai HR deliverables. Nah, yang keempat nih, ini perlu namanya menyelaraskan sistem HR.
Jadi menjelaskan praktik HR sebelumnya menjadi sebuah suatu sinergi. Lalu terakhir ada yang kelima, membuat efisiensi HR. Setiap fungsi HR adalah membuat efisiensi, namun pasti akan ada efisiensi yang terbuang untuk mengambil kesempatan efisiensi tersebut. Contohnya adalah semakin tinggi kualitas karyawan yang kamu pekerjakan, semakin tinggi juga biaya untuk merekrutnya. Ini menggunakan investasi dalam assessment, employer branding project, dan inisiatif HR dalam mendorong HR deliverables yang utama. Wah, udah clear banget nih penjelasan dari Juna barusan. Tapi sebenarnya ada banyak cara untuk mengevaluasi sistem HR sendiri. Namun HR scorecard ini dianggap paling tepat sebab HR scorecard mengatur kinerja anggota dari beberapa perspektif nih, nggak cuma perspektif finansial tapi juga dari non-finansial. Perspektif apa aja, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau kita berbicara ruang lingkup perusahaan nih, yang dimaksud dengan perspektif keuangan itu yaitu mengukur hasil tertinggi yang dapat diberikan ke pemegang saham. Nah, perspektif pelanggan itu fokus terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan termasuk pangsa pasar. Nah, untuk perspektif internal yaitu fokus perhatian pada kinerja kunci, proses internal yang mendorong bisnis perusahaan. Dan kemudian perspektif pembelajaran dan perkembangan itu memperhatikan langsung bisnis serta orang-orang dalam organisasi tersebut dan infrastrukturnya. Jadi gitu. Nah, mungkin gitu teman-teman penjelasan terkait dengan Human Resources Scorecard ya, atau HR Scorecard. Nah, tentunya untuk lebih tahu detailnya seperti apa, untuk lebih mendalami, kalian perlu banget nih untuk membaca jurnal-jurnal terkait, ataupun membaca dari textbooknya ya, atau seminimal mungkin kalian tambahlah kayak referensi dari video, ataupun dari artikel-artikel yang ada di website atau blog di internet gitu ya. Nah, tentunya yang lebih penting daripada pendalaman materi yaitu adalah bagaimana cara kita mempraktekannya gitu ya, di dalam organisasi maupun di dalam perusahaan kita nantinya. Karena percuma nih kalau kita belajar secara teori aja tapi kita nggak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, itu kan kayak percuma gitu ya. Ibarat kayak pohon tanpa buah gitu teman-teman. Jadi manfaatnya nggak maksimal. Mungkin gitu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. See you on the next video.